para hadirin yang ingin bertanya, saya persilahkan. Untuk waktunya saya berikan waktu 30 menit untuk sesi tanya jawab. Untuk peraturan sesi tanya jawab, dimohon raise hand terlebih dahulu di tombol pojok kanan sebelah mikrofon. Setelah untuk Muhammad Fajar, saya persilahkan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. suara saya kedengaran? Alhamdulillah. Selamat siang, Bapak sekaligus senior-senior saya dan juga teman-teman sekalian dan Bapak dosen-dosen yang terhormat. Perkenalkan, saya Muhammad Fajar Halsin, angkatan 2016. Di sini untuk pertanyaan saya, khususnya untuk masalah personal branding ini, di mana ini dari pribadi, saya memiliki dua akun yang mana itu bersifat privacy, sama ada akun bisnis seperti hal-hal yang berhubungan dengan bisnis yang saya jalani di masa perkuliahan ini. Apakah itu memberikan dampak kepada personal branding saya atau tidak? Itu pertanyaan saya. Ya, kalau sekiranya seperti itu dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih pertanyaan dari Mas Fajar. Untuk siapa yang mau bertanya lagi, atau mungkin Bapak Rudini mau menjawab dulu? Oke, boleh sambil nunggu pertanyaan yang lain ya. Jadi ya. Akun privasi itu bisa jadi penilaian, bisa juga, tapi ini tergantung recruiternya ya. Jadi kalau kita melihat ketika orang itu akunnya tidak di private, itu menunjukkan bahwa dia terbuka gitu, terbuka kepada publik. Jadi memang tidak ada hal yang ditutupi gitu. Kalaupun memang hal yang perlu ditutupi, ya itu mungkin berbeda. Maksudnya gini, ketika teman-teman melakukan private terhadap account-nya, itu harus jelas tuh kenapa private-nya. Oh, saya nggak mau informasi ini tersebar misalnya, ataupun karena dengan era digitalisasi, era di media sosial saat ini, itu semua data atau informasi itu kan terbuka tuh. Nah, tinggal teman-teman proteknya sebenarnya di konten, bukan di account-nya. Kalau menurut saya pribadi ya. Jadi kecuali memang teman-teman wanita yang memang punya prinsip tersendiri ya. Oh, saya nggak mau akun saya di-follow oleh laki-laki, misal seperti itu. Nah, tapi dari dua akun tersebut, privasi atau not privasi, saya lebih cenderung itu di open gitu. Sehingga orang-orang dapat melihat representasi teman-teman di media sosial seperti apa. Nah, itu tadi sudah cukup bagus representasi akunnya dibagi dua. Ada yang untuk personal, ada yang untuk bisnis. Jadi tidak tercampur gitu antara nanti orang akan melihat, oh ini kok jualan terus sih di media sosial pribadinya gitu. Nah, tapi ketika teman-teman punya account tersendiri terkait dengan bisnis, itu kan teman-teman bisa spesifik ataupun melakukan publikasi secara konten, secara rutin, tapi tidak mengganggu personal brandingnya teman-teman gitu. Jadi misal di account atau di account information-nya, teman-teman sampaikan bahwa teman-teman punya bisnis ini. Nah, itu juga akan menambah portofolio teman-teman terkait dengan pengetahuan di bidang kewirausahaan gitu. Seperti itu, Fajar ya. Oke, ada yang lain?
Terima kasih jawaban dari Mas Rudini. Apa mungkin ada tambahan dari Mas Arif? Cukup, dari saya cukup. Cukup. Untuk pertanyaan Bapak Nur Ali Amri, saya persilahkan. Monggo Bapak untuk bertanya. Apa mungkin yang lain dulu kalau mau bertanya, saya persilahkan. Silakan teman-teman, jika mau bertanya santai saja. Jadi kalau jadi mahasiswa jangan minder gitu. Harus tunjukin nih, harus jadi ajang seperti ini dijadiin tempat untuk trial gitu, untuk ngomong salah nggak apa-apa, jangan takut salah, masih muda jangan takut salah. Ya, saya persilakan untuk Ahmad Askal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Askal Askia dari Angkatan 2019. Saya ingin bertanya kepada Mas Rudini, yaitu saat ini banyak orang yang secara nggak sadar telah membentuk personal branding di media sosial dan memberikan dampak pada followersnya dari pesan maupun konten yang diunggah. Bagaimana tanggapan Mas Rudini dalam hal ini? Apakah proses dari terbentuknya personal branding merupakan suatu kesengajaan atau memang disadari oleh pelakunya? Terima kasih. Oke, langsung dijawab ya Danu ya. Iya, monggo Mas. Bisa jawab langsung. Askal ya, 2019. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi personal branding itu ada yang disengaja, ada pun juga yang tidak disengaja sebenarnya. Jadi orang-orang yang personal brandingnya kayak misal Michael Jordan ya, itu kan terbentuknya secara alamiah gitu. Dia orang tahu, oh orang ini brandingnya kuat di basket karena dia fokus di situ gitu. Nah, ada juga yang personal brandingnya dibuat. Jadi personal brandingnya dia kelola dengan baik gitu. Karena dengan era digitalisasi saat ini seperti yang kami sampaikan, semua orang akan menggunakan hampir semua orang akan menggunakan media sosial gitu. Nah, ketika teman-teman tidak mengelola media sosial teman-teman dengan baik, maka pilihannya teman-teman muncul atau tenggelam gitu. Muncul di permukaan atau tenggelam. Jadi ketika teman-teman tenggelam itu akan menghilangkan peluang teman-teman, peluang karir teman-teman ataupun peluang usaha teman-teman gitu. Itu yang jadi pilihannya, mau muncul atau mau tenggelam. Nah, ketika teman-teman melakukan pengelolaan media sosial, following teman-teman itu juga sebenarnya berpengaruh ya. Jadi orang-orang dapat menentukan siapa diri teman-teman itu dari following teman-teman. Jadi saya mau ngecek nih, Askal itu orangnya seperti apa. Saya tinggal cek followingnya. Dia follow siapa saja. Misalnya itu di Instagram. Saya following itu orang-orang. Oh, jadi saya tahu nih representasi pikirannya dia tuh seperti apa. Misalnya dia follow account-account yang ini berbau tentang motivasi, berbau tentang ini, itu akan merepresentasikan dirinya. Jadi following itu juga penting, ngikutin. Jadi upayakan yang teman-teman follow adalah account-account yang positif gitu, account-account yang bisa membangun portofolio teman-teman. Jadi jangan sampai misal portofolio tentang HMJ, teman-teman follow tentang HMTA. Jadi ketika ada informasi teman-teman up to date. Jadi yang teman-teman follow itu bermanfaat buat teman-teman. Kemudian yang kedua, unggahan yang teman-teman lakukan. Jadi semua yang teman-teman lakukan, like,
komen, post itu akan menjadi jejak rekam digital. Nah, apa yang teman-teman lakukan di LinkedIn, apa yang teman-teman lakukan di Facebook, apa yang teman-teman lakukan di Instagram, itu akan dinotif oleh internet dan akan terlihat oleh orang lain. Jadi teman-teman sekarang ketika komen ya di media sosial ataupun di Instagram misalnya, di Instagram teman-teman komen di sebuah post yang negatif misal dan teman-teman menghujat. Ketika saya berteman dengan Askal misal, dia menghujat seseorang di sebuah post. Karena saya bertemanan dengan Askal, nama Askal akan terlihat pertama, akan terlihat postnya pertama. Nah, ini yang menjadi perhatian gitu. Nah, tinggal dibalik gitu. Gimana teman-teman melakukan publikasi yang positif, komen yang positif, komen yang menyelesaikan permasalahan orang lain. Jadi saya ketika saya berteman dengan misal ya orang expert di bidang komunikasi, misalnya ketua Perhumas, dan saya komen tuh di sebuah artikel yang membahas tentang dunia komunikasi, dan saya komennya bagus, membangun. Nah, orang-orang ketika lihat pendapat saya, dia akan berpikir, wah, anak ini pemikirannya bagus gitu. Anak ini punya pengetahuan yang luas. Nah, itu yang mau kita bentuk. Itu yang mau kita lakukan. Pembentukan personal branding di media sosial. Nah, jadi teman-teman harus berhati-hati dalam melakukan komunikasi di era digital saat ini. Karena apa yang teman-teman lakukan di media sosial bukan hal yang tidak bisa terlihat oleh orang lain. Orang terdekat teman-teman pasti akan melihat. Apalagi di LinkedIn, ketika teman-teman sudah koneksi, teman-teman komen, itu pasti akan terlihat oleh koneksi yang lain. Begitu juga di Instagram, begitu juga di Facebook. Nah, jadi pengelolaan media sosial untuk personal branding itu sangat berpengaruh. Mungkin itu, Danu. Terima kasih atas jawaban dari Mas Rudini. Apakah ada pertanyaan lagi? Saya persilahkan. Wahyu Idi. Ya, Muhammad Adam Gana dulu ya. Nanti setelah ini Taufik Fuad. Assalamualaikum. Maaf. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Dan juga terima kasih telah tadi menyampaikan beberapa ilmu yang sangat bermanfaat bagi saya dan khususnya mungkin buat teman-teman juga pada umumnya. Utamanya tentang bagian secret sauce yang tadi telah disampaikan oleh Mas Muhammad Arif. Yang ingin saya tanyakan, Mas, tentang materi tersebut. Tadi Mas Arif sempat menyinggung kaitannya dengan bagaimana cara menyampaikan poin-poin penting, utamanya saat interview. Nah, tentu di sini teman-teman semua punya prestasi, sudah punya pengalaman organisasinya masing-masing, atau mungkin telah mengikuti berbagai macam pelatihan advika dan lain-lain gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara menyampaikan poin-poin penting ini, utamanya saat interview. Sehingga misalnya seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Mas Arif, mengambil contoh sebagai ketua himpunan, apa saja sih poin-poin penting yang seharusnya kita sampaikan tanpa secara langsung ingin menunjukkan bahwa kita tuh ketua himpunan gitu loh. Sehingga kita itu seenggaknya bisa bisa menunjukkan kita tuh unggul di sini gitu Pak. Mungkin sekian pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, pertanyaannya bagus dan ini memang common ya. Jadi yang jadi kebingungan teman-teman ya biasanya pada saat interview adalah memilah informasi apa yang akan disampaikan ke rekruter. Jadi yang jelas gini, activity kita selama 4 tahun ini kan cukup banyak biasanya ya. Organisasi itu pasti saya percayalah anak-anak tambang tuh nggak cuma ikut satu organisasi gitu. Biasanya lebih dari satu atau bahkan ada yang sampai banyak banget. Pilih yang secara roles itu paling signifikan. Misalnya ikut KSM di MIC ini, Mining English Club, itu jadi VP. Satu lagi misalnya ikut di Rohis, tapi dia jadi staff gitu. Kita bisa kasih priority untuk informasi yang disampaikan mungkin berdasarkan dari level jabatan dan juga tanggung jawab yang kita dapatkan di situ. Termasuk juga deliverables dari teman-teman. Jadi misalnya ketika nanti ditanya nih,
pengalaman organisasi kamu apa aja gitu. Oh, saya pernah di Mining English Club. Berarti kan itu exposure yang akan kamu inginkan itu adalah, interviewer harus tahu saya bisa bahasa Inggris gitu misalnya. Bisa bahasa Inggris, berarti otomatis nanti dia, tapi kalau misalnya kamu ke sana nanti kemungkinan akan ada challenge nih. Misalnya, berarti aktif ya di Mining English Club ya, berarti bisa dong bahasa Inggris. Nah, nanti harus siap juga, konsekuensinya harus siap kalau interviewnya beralih ke bahasa Inggris. Terus selanjutnya deliverables apa yang kamu lakukan di situ. Yang paling penting dan signifikan itu adalah yang kira-kira ada rekam jejaknya tadi, nyambung ke Mas Rudi ini sedikit ya. Misalnya kalian masuk nih di Mining English Club, kalian bikin TOEFL preparation. Nah, itu nanti bisa jadi dari recruiters akan melakukan tracing. Ada evidence-nya nggak apa yang kalian lakukan gitu. Makanya dokumentasi itu penting. Jadi teman-teman ikut organisasi apapun, ikut event gitu ya, apa yang teman-teman lakukan itu capture momennya. Karena momen itu adalah rekam jejak digital, evidence teman-teman kalau teman-teman pernah aktif di situ dan pernah punya kontribusi di sana. Gitu. Usahakan di picture itu di gambarnya ada gambar teman-teman juga gitu. Jadi sebagai bukti. Terus apa lagi ya? Jadi itu sebenarnya lebih ke arah strategi sih. Terus nggak masalah ya tadi kita menyebutkan posisi tadi untuk misalnya tadi ada sempat mention dari Adam ya namanya ya panggilannya ya. Dari Adam sempat bilang mau menunjukkan diri sebagai ketua HMTA tanpa menyebutkan jabatan. Sebenarnya sih jabatan nggak masalah sih disebut. Gitu. Atau kalau misalnya kalian nggak convenient untuk menyebut jabatan karena misalnya, saya aktif di organisasi tapi cuma sebagai staff, ya nggak apa-apa, disebut aja sebagai staff, tapi di situ kan jelas tuh kontribusinya teman-teman apa gitu. Terus informasi yang yang akan disampaikan juga menjelas nanti akan merujuk arah dari wawancara itu kemana biasanya kayak gitu. Ada lagi nggak kira-kira yang kurang nih dari penjelasanku atau mungkin mau ditanya lebih detail lagi? Sudah Mas, terima kasih Mas. Tambahkan sedikit, Rip ya. Ya silakan Pak Nur Ali. Rip. Tambahkan sedikit. Ya, silakan Pak. Lama nggak ketemu nih Pak. Rip, ini saya Rudi ini, Rip. Oh, Rudi ini, sorry. Saya pikir Pak Nur Ali, sorry. Saya tadi baru buka. Gini, saya nambahin terkait dengan pertanyaan tadi. Jadi bagaimana pada saat kita interview. Jadi interview itu biasanya diawali dengan pertanyaan ataupun instruksi ya. Tolong kenalkan diri Anda. Nah, ketika teman-teman mengenalkan diri Anda, tuh orang banyak yang salah memulainya gitu. Jadi dia ceritain tentang saya misal lahir di mana, kemudian ayah saya bekerja sebagai apa, kemudian bagaimana kehidupannya selama, misal hobinya seperti apa. Itu sebenarnya hal yang keliru gitu di dalam memulai perkenalan. Jadi ketika teman-teman memulai perkenalan, mulailah terkait dengan portofolio teman-teman gitu. Jadi teman-teman dari lulusan mana, berapa teman-teman menyelesaikan studi teman-teman, misal itu bisa jadi poin plus. Saya menyelesaikan 3,5 tahun, menyelesaikan 4 tahun, 4,5 tahun, no worry gitu. Kemudian teman juga sampaikan apa jejak organisasi, misal teman-teman organisasi. Saya selama kuliah, selain memiliki prestasi yang baik, juga memiliki pengalaman organisasi yang cukup aktif. Salah satunya adalah menjadi ketua himpunan mahasiswa teknik pertambangan. Nah, selama menjadi ketua himpunan mahasiswa teknik pertambangan, banyak sekali pelajaran-pelajaran ataupun soft skill yang saya asah gitu. Jadi teman-teman bisa jadi teman-teman bisa sampaikan bahwa soft skill apa yang teman-teman dapat selama menggeluti organisasi tersebut. Misal, selama organisasi tersebut saya bisa mengelola orang-orang
yang ada di bawah struktur organisasi saya. Saya belajar tentang leadership, tentang kepemimpinan, bagaimana saya bisa dipimpin ataupun saya bisa memimpin. Nah, orang-orang jadi rekruter tahu gitu, oh anak ini udah paham terkait dengan leadership skill. Dan juga teman-teman bisa sampaikan, dan selama menjadi ketua HMTA juga saya punya kesempatan untuk mengasah skill saya, sehingga saya berani tampil di depan publik, saya berani untuk mengutarakan pendapat, itu pendapat yang menjadi kekuatan saya gitu. Jadi teman-teman di dalam organisasi itu sampaikan ada apa value yang teman-teman dapatkan, sehingga orang-orang gitu. Nah, ketika teman-teman, saya juga pernah pengalaman ikut dengan proyek-proyek dosen bimbingan. Nah, selama mengikuti proyek-proyek bersama dosen pembimbing saya banyak belajar hal tentang dunia bioteknik. Sampaikan gitu terkait dengan pengalaman, portofolio teman-teman, dan apa yang teman-teman dapatkan gitu, sehingga recruiters atau interviewers itu paham anak ini sudah punya skill apa. Jadi tunjukin skill apa yang mumpuni dan jual itu gitu. Seperti sih teman-teman. Jadi kalau ada achievement juga, saya juara ini sampaikan apa value. Nah, jadi saya juara ini dan saya di situ belajar banyak hal. Gitu. Ada value yang teman-teman sampaikan dari pencapaian atau portofolio yang teman-teman sudah. Gitu sih tambahannya. Ya, terima kasih jawaban dari Bapak Rudini dan Bapak Arif. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya persilakan Mas Arif. Setelah itu langsung Mas Taufik, sekalian 2 pertanyaan, biar sekalian dijawab nanti. Ya, Mas Aris, monggo. Mas Aris, monggo saya persilakan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ada trouble sedikit. Sebelumnya perkenalkan dahulu, saya Aris Kurnia Regiansyah dari angkatan 2016. Saya mau bertanya kepada Mas Arif dan Mas Rudin. Jadi untuk pertanyaan saya, di saat kita pada saat menghadapi sesi interview seperti itu, nah dari awal saya menceritakan apa yang kuat di diri saya. Seumpamanya semisal saya kuat di peledakan ataupun mekanika batuan, ataupun saya pernah menjadi asisten laboratorium seperti itu. Nah, tapi di sisi lain juga di saat interview tersebut saya juga menjelaskan tentang kelemahan saya. Semisal kelemahan saya itu sering telat ataupun tidak tepat waktu seperti itu. Nah, yang mau saya tanyakan, seberapa krusial sebenarnya kelemahan-kelemahan tersebut, semisal saya contohkan mungkin sering telat ataupun tidak tepat waktu, terhadap kekuatan-kekuatan saya untuk penilaian ke interviewer, seperti itu, Mas. Pertanyaannya bagus nih, Aris nih. Kalau boleh izin saya yang jawab dulu ya. Ya. Oh ya, baik Mas. Ya, jadi kebanyakan orang memang kepleset di sini. Jadi ketika ditanya apa yang jadi kekurangan teman-teman gitu, kebanyakan orang-orang itu menjawab apa adanya. Saya sering telat gitu. Nah, dari jawaban teman-teman itu harus merefleksikan kalau di situ ada perbaikan nih. Misalnya bilang saya termasuk orang yang sering telat. Oleh karena itu, gitu,
Bisa bilang saya bikin satu perencanaan activity management. Setiap activity saya itu selalu saya record. Dan bahkan untuk beberapa misalnya important meetings itu selalu saya kasih alarm. Jadi supaya mitigasi saya nggak sering telat gitu. Jadi bisa dibilang instead of daripada sering telat, bilangnya adalah kekurangan saya adalah terkait manajemen waktu. Nah, terus teman-teman cerita nih, mitigasinya apa? Selama teman-teman itu kuliah, itu apa langkah perbaikan yang sudah dilakukan? Misalnya teman-teman belajar untuk manage activity management, belajar untuk membuat skala prioritas di masing-masing aktivitasnya gitu. Terus misalnya boleh lagi cerita yang jelas gini ya, jangan cerita kayak misalnya hal yang nggak bisa di counter gitu, kayak misalnya kekurangan saya minus nih, terus kalau minus gimana gitu ya udah pakai kacamata ya udah gitu, tapi nggak ada edit value dari informasi yang diinfokan seperti itu gitu. Bisa juga misalnya teman-teman contohnya ya, bisa juga diinfokan saya tipikal orangnya perfeksionis gitu loh. Perfeksionis itu kan di satu sisi bisa jadi positif, bisa jadi negatif kan. Nah, perfeksionis dalam rangka apa nih? Jadi saya karena perfeksionis, mungkin saya melakukan beberapa pekerjaan sedikit lebih lama karena saya perlu mengumpulkan semua informasinya jelas gitu. Terus saya perlu juga memeriksa agar deliverable dari yang saya kerjakan itu bisa perfect gitu, nggak terlalu banyak revisi misalnya seperti itu. Itu sih kalau yang dari saya ya. Mungkin Mas Rudi ini ada tambahan, Mas. Jadi sama sih dengan Arif ya. Jadi ketika kita ditanya tentang kekurangan, kalau misalnya tidak ditanya tidak usah disampaikan gitu. Tapi kalau ditanya sampaikan kekurangan dan sampaikan apa yang sudah teman-teman lakukan untuk mengurangi kekurangan itu. Misal saya orangnya kurang teliti. Yang saya lakukan adalah melakukan review berkali-kali karena saya tahu saya kurang teliti. Jadi ketika saya mengerjakan sesuatu, saya akan review berulang-ulang sehingga kekurangan saya itu bisa tertutupi. Ataupun ketika terlambat tadi disampaikan Arif ya kasih notifikasi ketika momen-momen penting ataupun waktu-waktu yang sudah ditentukan. Nah, jadi teman-teman punya kekurangan, tapi teman-teman punya effort atau usaha untuk mengurangi atau menghilangkan kekurangan itu, gitu. Jadi seperti itu. Ada tambahan lagi sedikit, sorry, maaf ada yang kelupaan. Tadi mungkin saya mau mengemphasize ya ke satu redaksionalnya. Jadi kayak misalnya kita sadar diri kita tuh sering telat. Kita jangan menyampaikan apa adanya saya sering telat. Ya sampaikan aja terkait manajemen waktu tadi ya, manajemen waktu yang perlu saya tingkatkan gitu. Jadi jangan bilang kalau saya sering telat, tapi lebih ke arah hal generalnya apa. Jadi jangan sampai tone-nya itu negatif gitu. Ketika ditangkap itu jangan negatif. Gitu. Kayak misalnya tadi kekurangannya juga misalnya, saya tipikal orang yang ngerjain satu hal lebih lama ya. Bilang aja saya tipikal orang yang sedikit perfeksionis dalam bekerja gitu. Jadi tone yang kita sampaikan itu adalah tone yang positif atau netral. Dan bilangnya jangan kekurangan, tapi adalah hal yang perlu saya improve lagi adalah apa. Gitu. Mudah-mudahan menjawab ya, Mas Aris ya. Terima kasih Mas Rudin sama Mas Arif. Ada lagi mungkin dari Aris yang mau ditanyain lagi? Sudah cukup Mas. Terima kasih. Dan teman-teman kalau interview itu memang sudah dipersiapkan ya, jangan udahlah saya jadi apa adanya aja lah, jangan juga seperti itu. Jadi kalau saya ketika menghadapi interview ataupun sebuah tes, dulu saya nggak siapin tuh dan saya gagal gitu. Nah di next step-nya saya persiapan, prepare. Well prepare akan membuat well result gitu. Jadi teman-teman udah tahu nih soal tesnya apa udah disiapin, kemudian interviewnya apa, kira-kira yang dipertanyakan tuh apa. Jadi teman-teman udah ngolah kata-katanya di awal sehingga teman-teman bilang wah saya ini orangnya gugup. Nah teman-teman harus persiapan tuh, harus prepare. Jadi udah simulasi. Oh misalnya kamu ditanya tentang ini kamu jawabnya apa. Nah, jadi ada simulasi yang sudah dilakukan teman-teman sebelum interview dilakukan. Itu akan membuat teman-teman groginya hilang, akan membuat teman-teman gagapnya hilang, karena teman-teman sudah simulasi di awal. Nah itu sih kunci sukses dalam menghadapi sesuatu itu well prepare.
kalau bisa juga lakukan simulasinya sama teman ya. Jadi kadang ada yang bikin simulasi nih, ada yang bikin plan-nya. Jadi interview plan, dia bikin interview plan. Tapi dia melakukan itu cuma di kepalanya sendiri nih. Jadi itu pasti beda. Gitu. Jadi suruh aja, misalnya teman-teman punya sahabat nih, jangan hadapin masa kerja memasuki dunia kerja itu sendiri. Rangkul teman-teman kalian yang sama-sama lagi cari kerja. Kalian belajar bareng nih, gimana caranya interview yang baik sih. Terus pada saat kalian interview, teman-teman kalian itu diminta ngeliat gesturnya. Gimana sih gestur saya udah cocok belum nih kira-kira? Atau misalnya saya terlalu nunduk, atau saya terlalu matanya sering ngeliat kemana-mana gitu. Sedikit tips lagi ya, untuk interview itu, pastiin matanya nggak masuk ke mana-mana nih, nggak ngeliat ke bawah, ke atas, ke kiri, kanan gitu. Karena ketika kita ngeliat ke kiri, kanan gini, itu kelihatan kita mikir, itu kemungkinan jawabannya itu belum pasti atau kelihatan nggak honest. Selalu perhatikan itu fokus ke arah triangle face ya. Jadi di sini nih, terus di sini. Atau boleh juga di bawah sini. Jadi antara pipi kita sini di bawah mata sampai dengan ke dagu gitu. Jadi triangle face itu fokus ke arah sana aja. Apalagi nanti kalau misalnya interviewernya perempuan nih, jangan sampai ngeliat yang aneh-aneh. Bisa jadi ada rekruternya malah risih gitu kan. Wah ini kok ngeliatin gini gitu. Karena pernah saya ada teman juga rekruter, dan dia cerita gitu, wah saya habis interview sama ini, orangnya kok ngeliatinnya aneh-aneh gitu. Padahal mungkin si orang yang diinterview itu nggak bermaksud ngeliat yang aneh-aneh gitu. Tapi karena pandangannya nggak fokus tadi, jadi menimbulkan persepsi yang seperti itu. Nah ini penting tuh, point to note-nya penting. Gitu. Udah cukup, Mas? Apa ada tambahan lagi? Udah. Ya, terima kasih atas jawaban dari Bapak Rudini dan Bapak Arif. Selanjutnya mungkin Bapak Nur Ali Amri yang tadi belum sempat bertanya, saya persilahkan. Mohon maaf, ini terima kasih ke Astungkara ini ya. Halo, selamat siang. Siang, Pak. Siang, Pak. Deh, terima kasih. Ini maaf karena ada acara di kampus ini, kebetulan hari ini ada penyemprotan disinfektan. Oke. Yang pertama saya mengapresiasi penyelenggaraan ini. Nah, ini sangat bagus. Yang kedua, terima kasih kepada Mas Arif, Mas Rudi. Ini dulu maaf agak ramai. Saya mau ini bagus sekali kalau diselenggarakan secara rutin. Nampaknya perlu. Nah, ini informasi aja di kita ini kan sekarang ini kan ada MBKM itu ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, terkait dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini nampaknya kegiatan-kegiatan seperti ini nampaknya perlu Putus Pak Nur Ali. Iya Pak, sepertinya terputus Pak koneksinya Pak. Pak Nur Ali terputus Pak. Mungkin itu Mas Taufik. Selanjutnya, kalau mau bertanya, saya persilakan. Atau nanti dilanjut di chat aja mungkin ya, kalau misalnya terskip Pak Nur Ali-nya ya. Pertanyaan terakhir ini ya, buat Mas Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada materi yang telah disampaikan oleh Bapak. Ini ada beberapa pertanyaan yang bisa ajukan, yaitu kan untuk saat ini saya selain sebagai mahasiswa, saya juga bekerja di salah satu platform atau startup belajar di Indonesia dan sebagai freelance. Nah, berkaitan dengan itu, apakah bisa Pak kita mencantumkan pengalaman tersebut di dalam resume kita dan saat interview walaupun mungkin agak menyimpang dari yang saya apply. Terima kasih Pak. Sorry, Taufik, boleh diulangi lagi? Kayaknya tadi sempat terputus ya.
kurang begitu jelas tadi pertanyaannya. Oke. Saat ini selain sebagai mahasiswa, saya juga bekerja di salah satu platform atau startup belajar di Indonesia dan juga sebagai freelance. Nah, berkaitan dengan itu, apakah bisa kita mencantumkan pengalaman tersebut di dalam resume kita dan saat interview, walaupun mungkin agak menyimpang dari yang saat kita apply? Terima kasih, Pak. Oke, pertanyaannya bagus sih. Kalau tergantung ya, kalau misalnya itu posisinya relevan, itu bisa dicantumkan. Jadi misalnya sebagai freelancer gitu, tadi di perusahaan apa Plat Baja ya kalau nggak salah ya, itu bisa dicantumkan. Misalnya Mas Taufik nih ngelamar di perusahaan tambang logam gitu ya, itu bisa dicantumkan. Bisa juga kalau misalnya ya cukup relevan lah menurut saya kalau misalnya untuk posisi itu ya. Kalau misalnya untuk fotografer nih, pernah juga nih misalnya bekerja sebagai fotografer, nah itu menurut saya better dicantumkannya sebagai hobi aja gitu. Tapi pekerjaan yang tipikal-tipikalnya terkait hobi, kalau misalnya dia kurang relevan, mungkin bisa dialihkan ke arah hobinya aja gitu, yang dicantumkan sebagai fotografi gitu. Atau kalau misalnya pernah dapat award nih terkait yang nggak sesuai mining, itu nggak apa-apa kok dicantumkan. Kalau award nggak apa-apa ya, tapi kalau untuk pengalaman kerja, saran dari saya sih lebih baik yang relevan. Terutama kalau misalnya teman-teman nanti setelah bekerja nih, ini pandangannya agak ke depan ya, jadi setelah bekerja misalnya kerja nih di perusahaan tambang, terus kayak saya misalnya pindah ke function yang berbeda nih, ke HR gitu, ke manajemen. Itu nanti apakah saya bisa mencantumkan pekerjaan saya yang lama di mining engineer? Nah, itu kembali lagi. Kalau misalnya kita mau fokusnya ke HR, ya lebih baik kita cantumkan yang HR. Atau bisa juga kalau memang kita mau ngelamar ke perusahaan mining, ya bisa juga kita cantumkan posisi kalau kita pernah di mining. Gitu sih. Mungkin ada tambahan dari Mas Rudini? Jadi, untuk persesuaian di dalam CV ataupun penyampaian pada saat interview, teman-teman harus melihat apakah pengalaman tersebut bisa menambah poin positif teman-teman. Gitu. Jadi misal sebuah pengalaman yang mungkin tidak relevan ya, misal gini, sebagai mahasiswa teknik pertambangan, teman-teman juga ngisi sebagai part-time atau freelance lah, atau ini sebagai pengajar di bimbel misal. Nah, pengajar bimbel itu bisa dimasukkan di dalam aktivitas lah, atau organisasi, tapi bukan sebagai pengalaman profesional ya. Nah, teman-teman bisa sampaikan bahwa selama menjalani sebagai mahasiswa, saya juga melakukan pekerjaan sebagai part-time untuk mengajar bimbel. Nah, dari situ saya belajar bagaimana saya bisa melakukan manajemen waktu dengan baik antara kuliah dan juga bagaimana saya mengelola keuangan untuk kuliah gitu. Misal seperti itu. Nah, ini juga akan nambah portofolio teman-teman gitu. Jadi sebenarnya pengalaman itu nggak ada yang maksudnya pengalaman itu bisa jadi memperkuat portofolio teman-teman. Sampaikan apa yang penting ada value di dalam pengalaman itu. Ketika ada value, sampaikan bahwa apa sih kenapa saya cantumkan, karena saya mau menyampaikan value ini. Jadi tergantung ketika itu tidak ada value-nya ataupun kayak misal sangat tidak berhubungan ataupun pengalamannya pun tidak signifikan di situ, dan juga value yang diambil misal kurang baik, jangan dicantumkan. Tapi ketika ada value yang bisa teman-teman tonjolkan bahwa pada saat saya bekerja sebagai freelance, saya dapat banyak pengalaman terkait dengan ini yang bisa menunjang pekerjaan saya nanti di dunia kerja. Itu sih. Ya, terima kasih atas jawabannya, Mas. Terima kasih ya teman-teman ya atas partisipasinya di sharing session kali ini.
insya Allah dari IKTA UPN Regional Berau ya akan coba untuk selalu ready ya ketika teman-teman dari HMTA ataupun jurusan meminta bantuan untuk melakukan sharing session ya, baik saya, Mas Arif, dan kawan-kawan yang lain. Nah, jadi keep contact terus untuk sharing informasi. Kalau sama saya bisa lewat Instagram, LinkedIn, nanti silakan follow dan kita bisa komunikasi di sana. Kemudian terima kasih juga kepada dosen-dosen yang hari ini telah hadir. Ya, tadi saya lihat ada Pak Abdul Rauf, ada Pak Amri, kemudian ada Pak Marlianto sama Pak Haswir ya. Terima kasih banyak atas kesempatannya Pak sudah mau hadir di dalam sharing session pada hari ini. Terima kasih sudah memfasilitasi ini dengan baik. Untuk kerjasama sinergi ke acara. Kalau dari kami kawan-kawan selain tadi terputus Mas Rudini, sorry. Jadi suaranya agak terputus. Jadi selain kami sangat senang ya untuk bisa sharing. Jadi dengan takut untuk mengisi teman adik di kampus Bintang. Oke, Narip, ada tambahan Narip? Ya, sebelumnya juga sama sih kurang lebih pesannya sama Mas Rudini ya. Sebelumnya kita ucapkan terima kasih banyak untuk Bapak-Bapak dosen yang sudah hadir. Tadi ada Pak Haswir ya, Pak In Marlinianto, Pak Nur Ali, Pak Rauf juga. Tuh. Kita ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan sharing session ini juga bisa berguna, bisa menjadi masukan juga mungkin untuk beberapa Bapak-Bapak dosen misalnya terkait penyelenggaraan ini nih bisa rutin dilakukan ke depannya. Jadi agar semakin sering dilakukan ke depannya. Jadi supaya dari IKTA ini alumni juga nggak lost contact dan para teman-teman juga adik-adik kita juga masih bisa mengenal kakak-kakaknya lah gitu. Harapan kita itu terus harapan kita juga mudah-mudahan dengan adanya sharing session ini yang semakin sering, semakin rutin dilaksanakan bisa menambah juga kompetensi dari teman-teman sekalian gitu. Itu aja, mungkin saya kembalikan ke Danu. Silakan Danu. Ya, makasih Mas. Untuk Mas Aris belum list nomor HP, akan ada hadiah dari Bapak Arif nanti. Kurang Mas Aris. Ya, terima kasih Mas. Hadirin yang saya muliakan, akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara. Saya selaku pembawa acara mengucapkan rasa terima kasih kepada para pembicara, Bapak atau Ibu dosen, teman-teman mahasiswa, para panitia, dan para hadirin keseluruhan. Sebelum saya tutup acaranya, dimohon para peserta mengisi kuesioner dan daftar hadir kolom chat Zoom. Dan sebelum saya tutup, untuk mengaktifkan semua kameranya, untuk sesi foto bersama buat dokumentasi, Mas. Yang dipimpin oleh rekan saya Putu Bayu Alam untuk mengambil fotonya. Ya, bisa dihidupin semua kameranya ya. Bakal ada sesi dokumentasi. Ya, kita mulai ya. 1, 2, 3. Lagi sekali. Lagi sekali. 1, 2, 3. Ya. Selanjutnya saya kembalikan ke MC. Mas Dan, silakan. Ya, makasih Mas. Saya ingatkan sekali lagi, sebelum saya tutup,
Peserta dimohon mengisi kuesioner dan daftar hadir di kolom chat Zoom. Sudah sampai ujung acara. Apabila ada salah kata dan kekurangan saya selaku pembawa acara, maka saya mohon maaf sebesar-besarnya. Marilah kita tutup acara ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga semua yang kita dengar dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viva Tambang. Waalaikumsalam. Mantap sekali. Mantap sekali.